Halo guys, balik lagi bersama Mimin Ganteng. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Martial God Ashura episode kelima. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Anyway guys, episode 5 ini jadi salah satu episode favorit Mimin ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama, daripada kalian penasaran, langsung saja kita masuk ke rekap ceritanya guys. Scene awal episode 5 diperlihatkan Chu Feng yang masih galau karena sulitnya memasuki ranah yang lebih tinggi. Saat ini setidaknya dia membutuhkan 2000 mutiara roh untuk menaikkan ranahnya yang sekarang berada di spirit martial tingkat 8. Wanita telur ungu yang ada di dalam tubuh Chu Feng kembali mengomel serta meminta Chu Feng untuk berhenti mengeluh pada saat ini. Di saat itu pula hari sudah pagi dan rencananya hari ini Chu Feng akan mengikuti ajang tes bakat untuk menjadi murid inti. Setelah tes bakat selesai dilakukan, Chu Feng juga akan pulang ke rumah untuk menanyakan sesuatu hal yang cukup penting kepada sang ayah. Singkat cerita, para murid sekte sudah mulai memadati lokasi di mana tes bakat akan dilakukan. Dan terlihat juga ada seorang tetua yang memberikan informasi mengenai tata cara dan apa saja yang akan murid-murid dapatkan setelah tes bakat selesai. Diketahui tes bakat ini terbuka untuk semua murid dan bagi siapapun yang berhasil lulus tes akan dipromosikan menjadi murid inti secara langsung. Satu persatu murid mulai melakukan tes bakat di sebuah monumen batu yang dapat mengukur sampai di manakah kemampuan bakat mereka. Bailong dan Baihu serta Sumei dapat dengan mudah bisa lulus tes, yang mana mereka bertiga memastikan akan menjadi murid inti sekte. Sumei memberitahu Chu Feng dalam sejarah sekte hanya ada 2 orang yang bisa menyelesaikan ujian dengan mencapai nilai bakat unggul dan salah satu di antara 2 orang tersebut adalah Gong Luyun. Pada saat tetua hendak mengumumkan kalau tes bakat akan diakhiri, tiba-tiba saja Chu Feng berteriak kalau dia ingin mengikuti tes bakat kali ini untuk mengukur sampai di manakah kemampuannya. Sempat ada protes yang dilakukan oleh beberapa murid karena mereka juga paham kalau Chu Feng sudah dijamin masuk menjadi murid inti setelah dia menyelesaikan ujian masuk sekte beberapa waktu yang lalu. Namun karena adanya aturan yang menyebutkan siapapun berhak untuk ikut ujian, tetua sekte pada akhirnya mempersilahkan Chu Feng untuk mengikuti tes bakat kali ini. Dengan ambisinya yang begitu kuat serta ingin menyamai Gong Luyun, Chu Feng mulai mengeluarkan kekuatan guna membuat monumen batu membaca bakatnya. Namun sayang sekali, monumen batu sama sekali tidak bergeming ketika Chu Feng mengeluarkan kekuatan. Sontak hal ini pun jadi bahan tertawaan seluruh murid karena bagaimana bisa seorang yang sudah dijamin masuk menjadi murid inti tidak punya potensi bakat sama sekali. Wu Feng,没有潜力。Setelah Chu Feng selesai tes bakat, tetua pun memerintahkan semua murid yang udah lulus untuk berkumpul di sebuah altar bertarung sekte pada hari ini. Di saat momen ini pun siapa yang menyangka bahwa ada cahaya ungu yang keluar dari ujung monumen batu yang menandakan bahwa potensi bakat Chu Feng mencapai bakat unggulan. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang mengetahui bakat dari Chu Feng kecuali patriark sekte dan tetua master mental yang sedari awal memantau perkembangan dari Chu Feng.
Terkhusus untuk tetua master mental, dia kembali dibuat terheran-heran karena Chu Feng berhasil membuat cahaya ungu bersinar pada monumen batu. Diketahui selama ini bakat unggulan hanya mampu mengeluarkan cahaya merah saja, dan bahkan semua orang terkuat di dalam sekte saja belum ada yang berhasil membuat sinar ungu pada monumen batu tersebut menjadi bersinar. Singkat cerita, semua murid inti sudah berkumpul di altar bertarung tidak terkecuali juga Chu Feng. Ya seperti yang diprediksikan sebelumnya, Chu Feng mendapat banyak cibiran dari murid-murid lain karena dia dijamin menjadi murid inti namun tidak bisa mengeluarkan potensi apapun pada saat tes bakat. Sebagai teman yang baik, Sumei berusaha untuk menghibur Chu Feng dengan berkata bahwa tes monumen batu bukanlah penentu segalanya dan bahkan bisa saja batu tersebut menunjukkan kesalahan. Beberapa saat kemudian muncul Gong Luyun di hadapan semua murid inti dan dia kelihatan begitu dihormati ya karena statusnya sebagai ketua dari murid inti sekte Qinglong. Ketika Gong Luyun memberikan kata sambutan, dia terfokus pada sebuah lencana yang digunakan oleh Sumei dan juga Bai bersaudara. Dengan cepat Gong Luyun menghampiri Sumei untuk mengambil lencana tersebut sembari memperingati bahwa tidak ada satupun murid inti yang diperbolehkan untuk membuat sebuah geng atau aliansi. Perbuatan Gong Luyun tersebut ya tentu saja memancing amarah dari Bang MC kita Chu Feng yang merasa tidak senang dengan kearoganan dari Gong Luyun padahal dia hanyalah seorang ketua murid inti. Permusuhan di antara Gong Luyun dan juga Bang MC akhirnya dimulai dengan Gong Luyun yang mencoba untuk menghajar Chu Feng. Ternyata sedari awal Gong Luyun memang sudah siap untuk menghajar Chu Feng, di mana sebelumnya Chu Feng sudah menghancurkan dantian milik Zhou Ziyuan pada saat di makam Tianwu. Meski Sumei sudah mencoba untuk memberikan penjelasan, namun terlihat Gong Luyun tetap akan memberikan pelajaran kepada Chu Feng pada hari ini. Betapa kagetnya para murid ketika Chu Feng yang sedang dalam keadaan terdesak memuntahkan darahnya ke wajah dari Gong Luyun. Hal ini tentu saja membuat Gong Luyun semakin marah dan mencoba untuk melakukan sebuah serangan dengan skala yang cukup kuat. Namun ya dengan kemampuan segel guntur ilahi Chu Feng, dia berhasil sedikit mengimbangi serangan dari Gong Luyun. Ketika hendak beradu kekuatan untuk kedua kalinya, Gong Luyun dan juga Chu Feng dihentikan oleh Patriark Sekte yang tepat waktu datang ke dalam altar. Patriark Sekte langsung mengutuk perbuatan yang dilakukan oleh Gong Luyun, di mana saat ini Gong Luyun adalah seorang senior sekaligus ketua para murid inti. Patriark pun kemudian meminta penjelasan kepada Gong Luyun apakah hal yang mendasari melakukan penyerangan kepada seorang junior. Gong Luyun pun menjelaskan kalau Chu Feng sudah membuat 2 orang murid inti terluka dan menghancurkan dantian mereka berdua. Yap, benar 2 orang murid inti tersebut adalah Liu Ming, cucu tetua gendut, dan juga Zhou Ziyuan. Gong Luyun merasa bahwa hari ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memberikan hukuman kepada Chu Feng. Mengenai kedua murid tersebut, Patriark berkata bahwa Chu Feng sudah melakukan tindakan yang benar dan bahkan jikalau dia berada di posisi yang sama, Patriark juga akan bertindak sama persis seperti tindakan yang dilakukan oleh Chu Feng. Sontak hal ini pun membuat Gong Luyun cukup kesal sembari bertanya apakah Patriark ingin melindungi Chu Feng hari ini. Dia juga beranggapan bahwa Patriark terlalu mengistimewakan Chu Feng yang sekarang tidak lebih baik dari dirinya. Patriark Sekte kemudian mengeluarkan pernyataan yang cukup monohok, di mana dia menganggap untuk saat ini Chu Feng memang lebih lemah ketimbang Gong Luyun, namun dalam waktu 10 tahun ke depan Gong Luyun tidaklah ada apa-apanya dibandingkan seorang Chu Feng.
他弱，你不如他，1年足矣。你说什么？ Sontak perkataan patriark ini membuat semua murid kaget, ditambah lagi Chu Feng berkata bahwa tidaklah butuh waktu 10 tahun untuk melampaui kemampuan Gong Luyun, di mana dia hanya butuh waktu 1 tahun saja. Sejak masuk ke dalam sekte, aku Chu Feng sudah berjanji akan terus menjadi seorang praktisi kuat bagaimanapun caranya, dan dengan waktu 1 tahun aku sangat yakin bisa melampauimu, ucap Chu Feng kepada Gong Luyun dengan penuh percaya diri. 必须让自己尽快强大起来，已经够久了。 Semua pernyataan Chu Feng tersebut disambut gelak tawa dari Gong Luyun, di mana dia juga sangat percaya diri bisa mengalahkan Chu Feng hanya dengan 3 gerakan saja. Di hadapan para murid inti, Gong Luyun berjanji 1 tahun lagi akan kembali ke altar ini untuk melakukan pertarungan hidup dan mati dengan Chu Feng, dan jika benar dia kalah, Gong Luyun akan melepaskan gelar ketua murid inti sekaligus keluar dari sekte Qinglong. 我与楚风定下生死局，便自刎于此，绝无怨言，谁都救不了你。 Perjanjian pertarungan hidup dan mati ini dikhawatirkan oleh patriark sekte, di mana dia seperti tidak ingin kehilangan salah satu dari 2 orang murid jenius di dalam sekte Qinglong. Namun ya, karena ini sudah menjadi pilihan dari Chu Feng dan Gong Luyun, patriark pun sudah tidak bisa berbuat banyak lagi. Singkat cerita, Chu Feng sudah berada di gerbang sekte dan rencananya akan pulang ke rumah untuk menanyakan sesuatu yang cukup penting kepada sang ayah. Tak lama kemudian datang Sumei ke hadapan Chu Feng, di mana Sumei ingin mengundang Chu Feng untuk datang ke hari ulang tahunnya yang akan diadakan 10 hari lagi di kota Zuchu. 10天之后是我生日，10天之后早点来啊！ Beberapa saat kemudian, Chu Feng sudah sampai di kediaman keluarganya. Tanpa banyak basa-basi, Chu Feng langsung bertanya kepada sang ayah siapakah ayah biologis dari dirinya. 风儿，有一块形似火焰的台阶。 Chu Yuan kemudian menjelaskan kejadian di masa lalu, di mana ada seorang praktisi yang tidak diketahui namanya mendatanginya ketika hari sedang hujan. Saat praktisi tersebut mengetahui kalau Chu Yuan bermarga Chu, dia langsung memberikan seorang bayi sembari meminta Chu Yuan untuk merawatnya hingga dewasa. Setelah memberikan bayi, praktisi tersebut tiba-tiba saja menghilang tanpa sebab, dan yap, praktisi itu adalah kakek gembel yang bertemu dengan Chu Feng di depan makam Tianwu. Setelah menceritakan semuanya kepada Chu Feng, tiba-tiba saja pikiran dari Chu Yuan mulai terganggu oleh kekuatan mental dari seseorang. Chu Feng pun kemudian bergegas keluar rumah untuk menemui seseorang yang menggunakan kekuatan mental kepada ayahnya. Dan benar sekali, orang tersebut adalah tetua master mental sekte Qinglong yang langsung memperkenalkan diri kepada Chu Feng. Zhou Liuyun adalah nama tetua master mental ini, dan dia adalah satu-satunya master mental yang dimiliki oleh sekte Qinglong. 那是青龙宗克卿长老，也是一名戒灵师。 Perkenalan di antara Zhou Liuyun dan juga Chu Feng ini sekaligus menutup episode 5 kali ini ya guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over, dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys.